Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat sahabat-sahabat? Sudah tidak merasa lelah? Ya, kita akan materi tentang BPGD yang akan dibawakan oleh sahabat Suprapto dari Tajinan. Beliau ini anggota Banser Tanggap Bencana Satkorcap Kabupaten Malang. Kurikulum vitae nama Suprapto, tempat tanggal lahir Malang 1 Januari 1978. Alamat Jalan Raya Tangkil Sari, Kecamatan Tajinan. Pekerjaan swasta. Nomor HP silakan dicatat 085 743 837 280. Materi yang diberikan adalah BPGD, riwayat pendidikan pengkaderan, Diklatsar atau DTD, Susbalan, Susbatin, Diklatsus Bagana. Ini beliau sahabat Suprapto yang pakai baju Bagana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat salam kami berikan kepada sahabat-sahabat peserta Diklatsar yang baru untuk hari ini dan sampai besok. Saya banyak-banyak terima kasih telah bisa bergabung untuk dengan sahabat-sahabat pada siang hari ini. Terutama untuk sahabat saya lihat mulai kelihatan semangatnya habis dari tadi pelatihan BBB ya. Mantap ya. Masih semangat? Alhamdulillah. Untuk kegiatan hari ini kita mulai awal dari kegiatan BPGD. Terutama kita ada teman dari Barsada, yaitu mengenai dari kesehatan. Nanti kolaborasi sama dengan Bagana. Jadi ada tim evakuasi, ada tim penanganan untuk kesehatan. Jadi nanti kita praktekkan di depan sini sambil sama-sama belajar. Mungkin sahabat-sahabat sudah pernah menangani mengenai tentang ini nanti saya terangkan mulai dari kegiatan saya, yaitu mulai dari kejadian-kejadian yang kita tiap hari yang kita lihat maupun yang pernah kita alami. Insya Allah jangan kita alami, kalau bisa kita mencegahnya. Begitu sahabat-sahabat. Mengenai kegiatan nanti ini, nanti saya minta tiap-tiap regu nanti bisa mempraktekkan di depan sini nanti. Karena apa? Nanti kita bisa praktekkan nanti kalau setelah Diklatsar ini selesai, nanti kita bisa praktekkan nanti di luar. Begitu ya. Nanti selanjutnya mengenai kegiatan BPGD ini nanti bisa menambah ilmu. Nanti ke depan setelah Diklatsar, sahabat-sahabat jangan sampai bosan-bosan atau jenuh-jenuh ya. Nanti mengikuti diklat yang selanjutnya, yaitu bermacam-macam diklat, terutama Susbalan, ada diklat Bagana, Diklatsus, Barsada, Baritim, Balantas, dan nanti masih banyak yang lagi lainnya. Nanti tergantung sahabat ada keniatan dari hati dan nambah ilmu demi untuk masa depan untuk sahabat kemudian hari. Saya minta nanti sebelum saya lanjutkan, ini ada dari teman saya
yang dari Bersada biar 1-2 bisa menerangkan tentang nanti kesehatan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Oke, langsung saja karena waktu yang diberikan terbatas, jadi kita langsung ke poinnya saja. Tapi sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Giat Moko Jaspan, bisa dipanggil Jaspan. Alamat Donomulyo. Jadi ini mohon maaf nggak pakai pakaian Banser ya, tapi yakinlah saya anggota Banser. Saya di Klatsar di Singosari 2019. Habis itu Susbalan di Pujon 2020. Habis itu langsung di Klatsus di Madiun. Di Klatsus Basada, Bagana sama Balantas di Madiun. Itu profil singkat saya. Pekerjaan saya ngurus orang sakit, perawat. Oke, itu saja, kita langsung di poin ya. Kita bicara tentang PPGD. Ada yang tahu apa itu PPGD? Masa belum dengar sama sekali PPGD? Oh ya, sebelum ngomongin PPGD, saya tekankan lagi di screening ya, karena banyak yang kejadian. Jika hari ini merasa tidak sehat, silakan berdiri dan istirahat di belakang, di bawah maksudnya. Ada. Saya tidak mau kejadian kayak tadi malam, sampai dirujuk ke rumah sakit. Karena apa? Dia nggak jujur tentang kesehatannya. Kalau sampean jujur, kita enak panitia. Jadi kita nggak mukul rata semuanya. Kena sentak titik, wis ngedrop. Berarti kan nggak bisa. Maksudnya nggak bisa disamaratakan. Ya karena memang bawaannya seperti itu. Ya panitia maka akan tidak disamaratakan tentang diklatnya, tentang pendidikannya. Nggak ada ya, sehat semua ya? Ya, sudah ngopi ya? Ya, belum? Ya wis, nanti berarti kita lanjut ya. Oke, PPGD, istilah PPGD ini sebenarnya sudah diperbarui lama sejak 2010. Jadi yang sering kita dengar tetap PPGD, tapi aslinya adalah pertolongan pertama. Jadi mencangkup semua hal. Kalau PPGD itu yang dulu-dulu fokusnya ke henti jantung, mulai resusitasi jantung, pijat jantung itu. Tetapi kalau PP pertolongan pertama di rumah sakit pun juga PP. Jadi cangkupannya luas. Mulai dari pernafasannya, mulai dari perdarahan dan lain-lain. Jadi bukan hanya henti jantung saja. Itu ya. PPGD adalah ini sekumpulan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat. Yang pada akhirnya nanti akan dilakukan tindakan-tindakan untuk menangani kondisi gawat dan darurat tersebut. Apa itu gawat dan darurat? Ada yang tahu? Nggak bisa. Arah sini ya? Bebas. Nggak bisa. Gitu aja wis. Ini ya, sekumpulan pertolongan pertama pada pasien gawat dan darurat. Apa itu gawat dan darurat? Ada yang tahu? Gawat itu apa?
bahaya. Darurat itu bahaya juga. Jadi kan sama malian. Next, gawat itu adalah sesuatu yang mengancam nyawa. Baru kalau darurat itu sekumpulan tekniknya atau caranya atau prosesnya. Ya. Ini. Biasanya kalau gawat darurat itu hubungannya kalau di rumah sakit ya, itu namanya triase. Jadi pemisahan pasien yang gawat sampai ke yang darurat. Triase itu penggolongan. Misalkan kalau gawat itu kita kasih label warna merah. Kalau sudah meninggal kita kasih label hitam. Kalau darurat saja enggak gawat kita kasih kuning. Kriterianya macam-macam. Apa itu yang dikatakan gawat itu klasifikasinya itu apa aja, itu banyak. Tetapi tidak lepas dari 3 poin ini. Pasien dikatakan gawat darurat jika memenuhi 3 syarat ini. Apa itu? Pertama, RW. RW itu pernafasannya. Breathing. Breathing itu jalan nafasnya. Sirkulasi darahnya. Jadi ketika ada pasien seperti tadi malam, karena saya lihat tadi malam itu ada masalah di RW-nya, dia sesak, akhirnya kita putuskan dirujuk biar mendapat penanganan lebih lanjut. Breathing jalan nafasnya. Jika pasien ada sumbatan misalkan di jalan nafasnya, itu bisa dikatakan pasien gawat dan darurat. Saya jelaskan terlalu cepat enggak? Enggak ya, bisa diterima ya? Oke. Yang terakhir sirkulasi, jadi ABC. C-nya sirkulasi, ada perdarahan. Kenapa kok bisa dikatakan perdarahan itu masuk klasifikasinya gawat darurat? Karena semakin banyak darah yang keluar dari tubuh manusia, maka tubuh tersebut merasa tidak tercukupi kebutuhannya, maka dia akan lemas dan bisa kalau enggak ditangani ya bisa koid. Makanya caranya ya hentikan pendarahannya. Nanti kita belajar ABC di poin berikutnya. Next. Nah, ini yang saya singgung tadi ya, henti jantung. Oke, lanjut. Sebab henti jantung itu banyak, salah satunya adalah sumbatan. Yang kedua adalah punya riwayat, memang riwayat darah tinggi, riwayat jantung. Jadi kalau orang yang kemarin pas saya screening ada 1-2 orang yang saya tanya, dia punya riwayat darah tinggi, rutin nggak minum obat untuk tekanan darah? Dia rutin, ya wis alhamdulillah, kita tensi normal. Tapi ketika dia sudah punya riwayat darah tinggi tapi tidak minum obat, ya akan naik terus. Secara medisnya seperti itu. Ya. Oke, itu sekilas tentang penyebab henti jantung. Nanti kita praktekkan ini ya. Nanti kita praktek ini kalau waktunya cukup, sama tentang penanganan luka patah tulang ya. Patah tulang kaki, terus tangan, leher. Terus bagaimana cara kita membawanya dari lokasi pertama ke lokasi berikutnya sampai ke rumah sakit. Cara-caranya nanti kita sampaikan. Ini ya, resusitasi jantung atau RJB. Ini bantuan peredaran darah dan pernafasan sebelum datang bantuan. Lanjut. Nah, itu namanya alat AED atau automatic external defibrillator atau alat setrum lah gampangannya untuk mereflekskan jantungnya. Jadi tidak perlu dipijat, cukup alat itu ditempelkan di dada, terus kita on-kan, baru nanti akan ngasih hentakan listrik. Tapi ada caranya. Oh, ini untuk orang yang profesional. Lanjut.
Ya, ini yang tadi. Next. Nah, oke, kita bicara tentang pasien. Misalkan kita bicara di satu ruangan ini. Tiba-tiba ada pasien yang mengeluh dadanya sakit sampai tembus ke belakang. Dia keluar keringat dingin. Itu salah satu tandanya bahwa dia ada masalah di jantungnya. Baru ditanya, bisa ngobrol apa enggak? Kalau bisa ngobrol, ditanyain namanya siapa, punya riwayat apa. Enak kalau dia sadar. Kalau enggak sadar, tiba-tiba pingsan. Dia megang dada. Sambil mukanya kan kelihatan kalau dia menahan sakit. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita amankan dulu pasien. Misalkan di sini ya dia jatuh, misalkan di area berbahaya, misalkan di listrik, ya kita amankan dulu di daerah yang aman, baru kita lanjut pertolongan. Lanjut. Ini, jika pasiennya nggak sadar, kita pastikan aman, sudah aman lokasinya, cek respon. Kita tepuk bahunya, kita kasih rangsangan di area yang nyeri, biasanya di area sini ya, atau enggak gitu di bawahnya hidung, atau enggak di jempol kaki, atau di bagian tengah di antara tulang ini ya, selangka ya. Lanjut. Ini pasien tidak respon. Apa yang kita lakukan? Maksudnya aktifkan 77 ini adalah oke, misalkan kalau ada alat AED nggak masalah, tapi kalau nggak ada, apa yang kita lakukan? Ya salah satu panggil ambulan. Satunya lagi kita tindakan pertolongan pertama. Lanjut. Ini bernafas apa enggak? Nanti kita praktekkan. Caranya gimana kita praktekkan? Jadi dengarkan, rasakan, dan lihat. Caranya nanti kita praktekkan. Pokoknya rumusnya untuk melihat nafas adalah rasakan, lihat, apa yang tadi yang terakhir? Apa? Diraba. Ya, itu kuncinya 3. Lanjut. Lanjut. Oke. Baru kalau sudah kita mulai dari lihat, rasakan, dan raba tadi nggak ada nafas, baru kita posisikan pasien seperti ini. Alasnya yang kasar, jangan yang empuk, ya. Bawahnya itu yang keras lah, jangan yang mentul-mentul, jangan. Lanjut. Ini posisinya. Tangan kanan atau tangan kiri sama ketika dibuat untuk tumpuan memompa jantung. Sama, tergantung sampean kidal apa enggak. Kalau enggak ya pakai ya sak nyamannya sampean, sak kuatnya sampean. Letaknya di mana? Di tengah-tengah. Kalau dulu, teori dulu itu ribet. 4 jari dari tulang selangka. Apa namanya? Di bawah puting itu kita hitung 4 jari. Tapi kalau sekarang langsung ditaruh di tengah. Ya. Untuk anak beda, untuk dewasa juga beda, bayi juga biasa. Maksudnya biasa itu beda, ya. Ini, ya beda kan? Untuk anak kecil, untuk anak dewasa beda. Lanjut. Ini kompresi dada yang efektif. Jadi 30/2. Maksudnya 30/2 ini gampangnya gini. Sekali pijat itu 30 hitungan. Ya, 1, 2, 3 sampai 30. Terus dipijat lagi baru dikasih nafas buatan. Bagaimana cara ngasih nafas buatan? Next. Wah, sebelum kita kasih nafas buatan, kita posisikan breathingnya.
maaf RW-nya. Jadi jalan nafasnya itu kita benerin dulu. Jangan dingkluk, tapi kita dangakkan. Namanya head in chin lift. Head itu kepala didangakkan, chin lift dagunya ditekan. Ya, tekan ke bawah. Next. Ini materi yang lama. Belum diperbarui. Kalau mulut ke mulut ini resiko penularan. Jadi kita nggak tahu riwayatnya yang akan kita tolong, kita nggak tahu caranya gimana. Itu kan mulut ke mulut, kulit ketemu kulit. Usahakan jangan. Kalau bisa pakai kasa atau nggak gitu kerudung yang seratnya agak nggak terlalu rapat, ya. Yang intinya nafas yang kita berikan itu bisa dihembuskan, ya. Poinnya di situ. Atau kita pakai alat. Kalau di rumah sakit namanya ambubek. Jadi kita pijat sama kita pompa sendiri alatnya, ya. Kalau di sini kan mungkin ya pakai kerudung. Kalau ada kasa ya pakai kasa. Intinya nafas yang diberikan itu bisa dihembuskan. Nah, sampai kapan kita melakukan pijat jantung? Sampai kapan? Ada yang tahu? Sampai kapan? Sampai sadar. Kalau nggak sadar, sampai kapan? Ada yang tahu? Sampai kita capek. Yang kedua, sambil nunggu bantuan datang. Kalau bantuan nggak datang, kita capek. Penolong cuma 2 orang, gantian. Kering semua, ya wis. Berarti kan usaha kita cukup sampai di sini. Kemampuan kita cukup sampai di sini. Yang penting kita sudah usaha. Kita lakukan yang terbaik. Kalau is mentok kita nggak bisa, ya wis, mau apa lagi? Semampu kita. Poinnya di situ. Jangan dipaksakan. Apa ada kucing? Oh ya. Iya. Oh, kursinya yang patah. Oh ya. Saya kira ketiduran. Enggak ya? Oh iya ya. Kursinya yang patah. Tenang, aman. Ya wis. Ya, masa jam segini wis ngantuk kan nggak mungkin. Kursinya yang patah. Oke, kita lanjut. Ini nanti posisi recovery ketika sudah tertangani, ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Nggak ada. Oke, nanti mungkin ya. Oke. Ini posisi recovery-nya ketika sudah dipijat jantung, dikasih nafas buatan, dia ternyata sudah kembali normal, bukan normal ya, sudah menunjukkan ada tanda-tanda perbaikan, misalkan ada nafasnya, ada detak jantungnya. Baru kita recovery. Recovery-nya seperti ini. Ya. Next. Oke. Sementara itu sebenarnya banyak materi tentang pertolongan pertama, mulai dari henti jantung yang sering kita tangani, yang sering kita jumpai atau tersedak. Yang sering itu anak kecil tersedak, itu sering. Mudah-mudahan anak-anak kita, saudara kita, teman-teman kita nggak ada yang kejadian seperti itu. Kalau ada, berarti kan harus ada pengetahuan lagi tentang penanganan tersedak. Namanya choking, jadi mengeluarkan sumbatan tersebut.
Kalau di luar negeri sudah ada alatnya, kalau di sini yes kita manual. Ada caranya juga. Untuk bayi juga ada, untuk anak-anak ada, untuk dewasa juga ada. Oke. Kita langsung praktek ya. Gitu Dan ya. Hah? Oh nggih, monggo. Ada tambahan, monggo. Oke, untuk peserta saya lihat kelihatan capek. Ini belum selesai, nanti malam besok. Banyak yang ngantuk lihatin ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Terima kasih. Oke, untuk menindaklanjuti mengenai kegiatan penanganan yang disampaikan oleh sahabat Persada, ini memang perlu sekali kita perlu mempelajari juga di kehidupan kita tiap-tiap hari, perlu kita memikirkan juga melaksanakan. Tapi karena kesibukan untuk sahabat-sahabat aktivitas bermacam-macam, ini memang kadang kita tidak terjangkau. Ini ada tambahan dari saya mengenai penanganan yang lebih lanjut seperti tanggap bencana. Ada yang kemarin waktu ada kejadian yang di Lumajang itu Gunung Semeru apa namanya meletus ya. Ada yang pernah berangkat di sana? Tolong acungkan tangan yang pernah ke sana. Terima kasih. Nanti tak suruh ke depan, langsung praktek. Berat ke sana itu kita ngapain? 1, 2. Banyak hal kita ke sana itu. Kita kalau bisa itu membantu. Membantu yang dikatakan relawan itu mesti membantunya. Kita ke sana itu banyak hal, banyak pekerjaan sebenarnya, tapi kita kadang bingung. Saya mau masuk ke mana ya? Soalnya banyak pos-pos tanggap darurat. Nah, terutama kita ke sana kan banyak kantor apa itu posko-posko BPD dari relawan yang lain, kita kan nggak kenal. Nah, makanya itu tak terangkan mengenai kegiatan seperti kemarin itu, kita kan punya pos sendiri Banser kan. Nah, kita langsung ke situ saja, nanti kita koordinasi sama koordinator bagian penerima bantuan sama bagian nanti evakuasi lapangan, nanti kolaborasinya di situ. Kita nanti kalau nggak tahu, nggak tanya, berangkat ngajak-ngajak temen air ke sana. Tapi apa yang kita tuju ke sana? Cuma menyampaikan bantuan aja. Kadang ada, maaf ya, kadang ke sana kita niat pengen tahu, istilahnya apa? Kepo ya, pengen tahu, selfie itu paling lebih banyak, betul nggak? Nah, itu nggak bagus sebenarnya. Ya, saya mengalami sendiri nanti ke sana kemarin itu. Saya lihat banyak keluarga, anak istri diajak, lu ngapain ke sana itu? Tidak wisata. Nah, makanya sekarang ini apa nanti gunanya di Bagana atau di Banser ada Bagana? Tujuannya apa? Biar nanti sahabat-sahabat ini tahu dan mengerti dan paham dan memahami tentang kebencanaan. Ya. Nanti ada diklat lanjut, setelah sampai nanti diklat ini masih ada lagi yang lain yang saya terangkan tadi ya, ada Bagana, Balantas dan banyak lagi yang lainnya, nanti tergantung dari hati masing-masing untuk sahabat-sahabat melanjutkan apa tidak nanti itu mengenai pendidikan di kebanseran ya. Buat kita sendiri nih tuh. Kalau di Bagana itu menyesuaikan kita dari panggilan hati, bukan disuruh orang lain. Kita berangkat nggak berangkat, sanggup nggak sanggup, kita harus dari hati kita sendiri membantu orang lain yang kesusahan. Seperti itu, sahabat-sahabat ya. Mengingat yang kejadian kemarin itu, saya memang sangat
terharu sekali, terpukul dan sangat kasihan sekali. Habis kejadian banjir bandang di Batu, seperti itu. Memang ini membutuhkan sahabat-sahabat sekalian nanti dari tadi saya bilang bisa masuk di Bagana, bisa masuk di Barsada, bisa masuk di Balantas, istilahnya di pengaturan lalu lintas. Itu nanti kolaborasi nanti itu bersamaan. Nah, yang saya nanti lanjutkan itu mengenai nanti cara-cara penanganan gawat darurat, mengenai kejadian-kejadian yang pernah kita alami di lapangan maupun di lokasi manapun, tidak terduga kapan kejadiannya, tidak diundang kejadiannya, pasti itu ada itu nanti. Makanya kita harus mempersiapkan diri seperti mempersiapkan sebelum sakit kita siapkan obat, sebelum hujan kita menyiapkan. Nah, seperti itu ya. Oke. Untuk selanjutnya kita minta regu ya, ini nanti perwakilan per regu bisa masuk yang ke depan. Tolong saya minta ke masing-masing ketua regu bisa merekomendasi untuk sahabat. Oh ya, ini ada yang kelupaan nih tadi. Untuk sahabat-sahabat sekarang yang punya penyakit atau punya bawaan, nggak apa-apa, jangan malu-malu, mumpung ada teman kita dari Barsada, biar tidak terulangi seperti kemarin. Kita berangkat dari rumah sehat, ternyata di sini tegang, drop, nah akhirnya darahnya turun, ya, karena kita pendidikan ini sampai besok sore, sampai besok pagi ya, ya. Kita harus mempersiapkan itu fisik dan kesehatan kita. Ya seperti ini memang mengikuti diklat SAR. Sampeyan berangkat dari rumah, pamitan, yang punya istri, pamitan ke istrinya, yang dari keluarga yang nggak punya istri, pamitan ke ibunya, bapaknya, niat dari hati berangkat pingin pelatihan ikut diklat SAR. Begitu sahabat. Jadi dengan ada niatan nanti kalau bisa habis dari sini punya ilmu, punya pengalaman. Oh ya, saya ikut di Banser, gimana pengalaman seperti ini, menambah wawasan, enggak membawa capek, enggak membawa wawasan, membawa ilmu buat nanti ke masyarakat ke depan, buat kita, buat masyarakat banyak yang luas seperti itu nanti. Untuk itu, untuk sahabat tolong nanti tetap semangat meskipun ngantuk. Saya lihat kayaknya mulai ada yang ngantuk. Tadi ada yang jatuh di pojok sana itu mungkin ya. Itu semaput apa memang jatuh itu? Apa ngantuk? Ya, seperti ini memang. Tetap masih ngantuk, semangat. Yang penting diterangkan mulai tadi jangan sampai dilupakan. Itu nanti bisa dikembangkan kemudian hari ke anak cucu kita. Begitu untuk sahabat-sahabat ya. Untuk selanjutnya saya minta langsung ya, untuk perwakilan dari masing-masing regu ya. Maju. Iya. Iya, awal pertama. Ya, nanti saya minta per regu itu nanti perwakilan saja ya. Karena ini banyak sekali, jadi nanti sambil kita praktekkan di depan sama-sama dalam penanganan. Pertama nanti laka lantas, kedua jatuh dari pohon, nanti yang ketiga kena apa itu, kecelakaan lalu lintas. Nanti penanganannya seperti patah kaki, patah tangan, patah leher, nah nanti patah tulang ya. Tolong untuk masing-masing dari Danton bisa menyiapkan siapa perwakilan yang bisa masuk ke depan, maju ke depan, silakan. Satu beton kalau ada satu, maju ke depan.
Ya, 1 peleton, 1 anggota. Ya, siapkan sudah aja. Oke, siapkan ya. Ini perwakilan ya ini ya. Ya. Ya, siapkan. Kita kan sekolah, siapkan. Ya. Oke, 1, 2, 3 sampai. Oke, ya. Mulai pertama kita mengenai penanganan laka lantas ya. Nanti kapolresinya nanti ini saya pakai buat untuk penanganan praktek ke teman-teman saya sendiri nanti ya. Untuk alat pertama ini pakai tangan dulu, nggak pakai itu ya, manual. Darurat kan kita kalau di jalan itu kalau ada laka lantas itu kalau bisa jangan pura-pura nggak tahu ya. Nah kan tahu kan, jangan, kasihan nanti ya. Nggak tahu itu jadi sanak keluarganya atau temennya atau apa. Kadang kita tegopo masih ngeterno ini ngeterno itu, pura-pura nggak tahu. Nah yang kedua jangan sampai kayak gula kacang dideloi tontonan gratis. Nah buat status ya kayak tadi di bencana tadi pinru lah hari opo lokasinya ya opo, kita bukan wartawan ya. Kalau wartawan kan sudah ada tugasnya sendiri, kita relawan seperti itu ya. Ya, saya minta nanti ini 1, 2, 3, 4, 6 ya. Tolong nanti ini laka lantas ya. Kita mulai dari salah satu, minta ada yang jatuh, istilahnya ketabrak lah. Nah nanti biar berbaring di sini, nanti temennya kita suruh untuk mengangkatnya. Gimana caranya? Itu langsung praktek di depan sini. Silakan. Oh ya, ini aneh lagi. Ini ada anu dari Barsada. Kita mulai dari anu dulu aja. Mulai dari pijat jantung aja. Mulai dari itu. Kita lihat itu yang habis kecelakaan itu kondisinya gimana. Kita cek, kita lihat sandinya, tangan, apa masih hidup, apa setengah hidup, apa istilahnya kasarnya apa? Keseper ya. Nah itu, semaput. Itu nanti penangannya itu macam-macam. Kejadiannya itu kadang di tengah hutan, jauh dengan jalan, kita ketemu sendiri ya. Biasanya itu bingung, coba ikan uang ngewangi aku kan sendirian, jangan ditinggal, kasihan ya. Apapun bentuk korban kita lihat keluarga dari mana, kita lihat, kita inggirkan dari jalan, nanti kita bisa menyesuaikan diri, belajar sendiri gitu. Kecuali nanti ada bantuan yang lewat, nanti bisa minta bantuan kalau bisa ditantangani. Kalau bukan nanti orangnya nggak sampai kejadian meninggal. Kita penanganan namanya P3K itu ya. Tolong langsung satu aja nanti praktek di depan ini berbaring. Kita pura-pura satu ada laka lantas. Nanti caranya biar dipraktekkan sama Mas Prasada nanti yang lain nanti mengikuti ya. Monggo Mas apanya ya, nyantai aja ya di situ berbaring, nyantai aja, nyantai ya. Nah ini kejadiannya tabrak lari. Nah ya, ini kejadiannya tabrak lari tidak bertanggung jawab. Ya agak situ, pelasin aja biar nggak tahu. Nah, ya. Nah namanya tabrak lari, nggak tahu siapa yang nabrak, lari nggak tanggung jawab. Sering-sering seperti itu kadang kalau di atlas di tengah hutan nggak mau tanggung jawab. Iya ini caranya seperti ini. Mau Mas? Ya. Nggak kelihatannya. Yang belakang boleh berdiri. Ya yang belakang bisa lihat. Yang Mas agak mikir Mas ya, biar yang belakang bisa lihat nanti caranya gimana. Oke Mas, monggo silakan. Oh, orang lagi maju. Ya di sini. Ya saja. Praktekkan apa yang saya terangkan tadi. Baru nanti saya yang ya ini coba praktekkan ya. Kita cek. Kita cek jantungnya apa berdenyut apa tidak. Biasanya gitu. Apa gagal otak?
Ya. Siap bentar. Untuk manggil dari 31. Mohon izin sebentar kepada sahabat-sahabat peserta ini yang kami panggil dimohon untuk keluar ruangan di sebelah utara nggih. Satu sahabat Arif Suyanto dari Duren. Oh, nggih. Kemudian yang kedua Ikhwan Sohib dari Pagedangan. Ada? Oh. Kemudian yang ketiga yaitu Ivando Habibal Nur dari Sanankerto. Monggo. Sampun, terima kasih. Oke, yang dipanggil tadi mohon bisa mengikuti. Ya. Oke. Apa yang kita lakukan pertama kali? Apa yang kita lakukan? Mengamankan. Oke, wis aman. Terus? Cek. Dia sadar apa enggak? Kalau nggak sadar, cek respon. Kasih rangsangan, nyeri ya, gimana? Coba praktekkan langsung, mas atau mbak gitu langsung wes. Pasien tidak respon, Nggak respon, misal nggak respon. Cek nadi. Oke. Cara cek nadinya di mana? Di mana? Gelangan, terus leher, terus perut. Cek. Oh ya. Oke, praktek. Wis. Lanjut. Nafasnya ada apa enggak? Kita cek ABC-nya. Hah? Nafasnya nggak ada katanya. Nafasnya nggak ada. Terus? Nadi ada. Posisinya gimana? Posisinya gimana? Harus tangannya itu gini loh. Tangannya jangan sampai pas tengah-tengah perut. Iya, perlu praktek itu. Yang batu tumpuan kanan atau kiri terserah sampean, mana yang kuat, mana yang dominan. Posisinya lurus. Ya. Ojo man mari mangan. Oke, berarti kalau nggak ada nafas, ada denyut nadi, berarti ada apa? Ada sumbatan. Entah sumbatannya lendir atau sumbatan misalkan habis jajan, makan cilok sambil berkendara, keselak tiba, ciloknya masih nyangkut, nah berarti seperti itu ceritanya. Jadi kita lihat, pegang. Caranya adalah kita lakukan tadi jaw thrust maneuver. Kita bisa lakukan teknik head in chin lift ya. Headnya itu kepala diangkat, chin lift itu chin itu dagunya, lift itu tekan ke bawah, ya. Santai. Ya. Tetapi pastikan sebelum kita lakukan seperti ini, pastikan nggak ada cedera di leher, ya. Pastikan nggak ada cedera di leher. Kalau ada tekniknya kita cukup seperti ini. Ini kita tahan dan diginikan, ya. Biasanya kalau ada namanya alat pengaman di leher ya. Pegangnya api. Ya, Oke, misalkan ini nggak ada cedera di leher, kita lakukan head in chin lift ya. Jadi dilihat, dia nafasnya nggak ada, nadinya ada, kita lihat sumbatannya. Kalau di kerongkongannya ada sumbatan, maka kita keluarkan. Caranya gimana? Pasti kita cari kayu yang agak apa kain buat ditaruh di sini. Baru kita lakukan sapu tangan. Kita logrok. Kalau kelihatan ya. Kalau diginikan kita nggak kelihatan, kita lakukan pijat jantung. Sampai sini paham? Kalau kelihatan kita keluarkan.
meminimalisir tangan kita nggak tergigit, yaitu caranya kita kasih buntelan kain lah, ojo kayu, ojo besi, kain saja ya, biar ketika dia, biasanya kalau orang nggak sadar itu refleksnya nggak terduga, kadang menggigit ya, yang sering itu menggigit ya, kita keluarkan barangnya sudah keluar ya wis, alhamdulillah. Kalau nggak ada kita lakukan pijat jantung seperti yang tadi ya. Caranya gimana? Kita cari di tulang selangka ini kan tengah-tengah ya, kita langsung lakukan. Ini alasnya keras seperti ini. Sebelum kita melakukan ini, temennya jangan lupa tolong cari bantuan, paham ya? Apa panggil ambulan atau apa ya, baru kita lakukan pertolongan. Caranya seperti ini, kita taruh di tengah, langsung pijat 1, 2, 3 sampai 30. Habis itu kita pijat lagi, baru ambil kasih nafas buatan. Jadi 60. Dari sini paham? Oke. Nah, nafas buatannya gimana? Ditiup atau enggak? Setelah kita pijat 30, 60 tadi, baru kita ginikan lagi. Ini apa namanya? Kening, tekan bawah, ini diginikan. Sampean ojo nahan, lemes saya. Santai Mas, Nah. santai. Lemes ya? Nah, wis. Tadi cari kasa atau kerudung ya, yang kainnya seratnya jangan terlalu rapet. Baru kita kasih. Berapa kali? 2 kali. Sambil setelah dikasih, kita pijat lagi. Pijat lagi 3 kali, baru kita lihat ya. Kita posisinya seperti ini. Kita rasakan hembusan nafas, kita lihat pergerakan dan diraba nadinya. Dari sini paham? Buat Rasakan. yang Setelah peserta yang dikasih, belakang ingin nafas melihat buatan. lebih maju silahkan. Buat peserta yang Gimana belakang. untuk yang belakang? Paham? Kenapa? Ada pertanyaan? Maksudnya mijatnya itu pas tulang sini apa di bukan di ulu hati ini? Pasnya jantung ya? Maaf, Yang dipijat itu bukan Bukan tu- hatinya, bukan tapi ya? jantung. Mboten maksudnya istilahnya di tulang sini ya? Iya, di tengah ini. Tulang ini. Heeh. Oh, tulang sini nggih. Mboten niki kan enten ulu hati ya nggih. Mboten nggih. Oh. Ya, sekitar ya. Iya. Terima kasih. Posisinya seperti tadi. Ada lagi yang mau maju, ingin tahu? Monggo silakan Pak. Kalau perempuan kan ada payudaranya. Lah. Sama Pak, iya. Karena keterpaksaan Pak, kita menolong karena bukan apa-apa, karena nyawa. Kita pikirannya cuma menolong. Iya Mas. Oke. Minta waktu sebentar. Mohon maaf, yang bernama Ikhwan Sohib Pagedangan, adakah? Ikhwan Sohib Pagedangan? Gak ada ya? Sekali lagi, Ikhwan Sohib Pagedangan. Oke, berarti nggak ada. Makasih. Ya, yang dipanggil lagi. Silakan. Lanjut. Ada lagi yang mau tanyakan? Monggo silakan. Maju. Silakan langsung maju, nggak apa-apa. Sip, gak apa-apa wis. Biar sama belajar. Ya, saya Sodikin dari Ranting Pagedangan. Ya. Biasanya kadang kecelakaan, kadang sampai itu keluar darah dari mulut. Kan katanya nggak boleh dikasih air minum dulu atau gimana itu. Bener, karena apa? Refleksnya nggak ada, refleks untuk nelen nggak ada. Kalau refleksnya nggak ada, dikasih minum kan tambah kesel. Memperburuk. Terus caranya gimana? Tadi itu dibersihkan. Oh, bersihkan dulu itu ya. Iya. Dibersihkan dulu. Monggo, ada lagi lain? Ya. Yang mau tanyakan? Nah, itu yang mompa itu yang saya kurang paham caranya. Ya, silakan monggo. Agak dekat ini ya. Iya. Posisi tangan kanan kiri tadi saya bilang sama ya. Posisinya seperti ini. Kenapa posisinya seperti ini? Kanan di bawah, karena posisi yang dominan tangan saya itu kanan. Jadi posisinya seperti ini.
Ya, ini sikut lurus. 1, 2, 3. Yang bergerak itu sini, bukan sini. Ya, nggak ngepir, tapi sini. Ya, gitu. Kalau untuk anak kecil yang apa itu kesedak, ya itu gimana? Anak kecil tersedak. Ya. Oke. Gini, anak kecil tersedak. Kalau usia 2 tahunan, 3 tahun, kita baringkan, posisi baring. Kita gepuk bagian belakang. Misalkan ini anak kecil ya, kita ginikan. Ini daerah punggung. Ya. Di apa namanya? Digepuk. Dipuk-puk, ya benar. Ya. Jangan terlalu ininya. keras. Ya. Bisa seperti itu. Ya, terima kasih. Kalau anak besar, nanti setelah ini kita praktekkan. Kalau Terima waktunya kasih. cukup ya. Ya, terima kasih Mas ya. Terima kasih. Monggo yang lain silakan maju kalau mau ada pertanyaan. Monggo. Mas, kadang kalau kecelakaan terus langsung kejang-kejang gitu, penanganannya gimana, Mas? Langsung kejang. Kaku gitu. Oke. Kalau langsung kejang, selama dia tidak ada perdarahan, selama dia nafasnya ada, jantungnya juga ada, ya wis aman. Kita tunggu saja bantuan. Gigit. Kalau kejang gigit, kita rasakan di hidungnya. Dia ngeluarkan nafas apa enggak? Kalau nggak ngeluarkan, ya tadi itu kita buka, kita paksa buka, kita ganjel. Kalau nggak usah buka mulut tapi di hidungnya sudah mengeluarkan udara, ya wis, kita ngerujuk saja ke rumah sakit. Gitu saja. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Mas. Ini tadi kan nama saya Ahmad Basori dari Ranting Undaan. Yang saya tanyakan kalau di posisi kecelakaan itu kadang kita serba salah karena di sini juga ada campur hukum dari pihak polisi atau TKP itu tadi. Nah, ini yang kita utamakan seperti apa? Karena kita waktu kecelakaan itu mungkin posisi korban setengah sadar ya, dimana di situ kadang kita kalau mau mindah kita takut urusan dengan hukum juga gitu. Itu bagaimana solusinya? Itu aja dari saya. Makasih. Yang dimaksud Masnya itu ada penanganan dari yang lain gitu maksudnya Mas? Oh gitu, ada pihak tertentu takut buat jadi saksi. Ya, gini Mas ya. Untuk yang saya terangkan tadi, memang seperti tadi Mas tanya, ya. Biasanya itu aku dibilang tadi apa? Ojo koyo jangan sampai kayak gula kacang tadi penonton. Nah, kita kalau punya keahlian, monggo dipraktekkan langsung di situ. Kalau kita nggak punya, cari ada yang nggak punya. Nanti macam-macam kecelakaan di jalan itu kan tadi saya terangkan. Tabrak lari, kan kita morok di depan kita. Terus adewe, aku sak nyusu rono, sak jujul-jujulan rono. Terus tanggap sama dia opo? Seperti itu. Nah, yang saya pertanyakan tadi ya. Moro ada pihak tertentu ya, itu memang kerja mereka Mas ya, kita cuma membantu aja. Nah, penanganannya seperti tadi, kita kalau ada punya nomor telepon, kalau kecelakaannya dekat-dekat kota atau di daerah pinggiran, itu bisa nanti kita hubungi gawat darurat terdekat, kayak ambulan apa gitu. Kalau kita mandiri bisa nangani seperti tadi, nggak apa-apa sambil menunggu bantuan datang, itu Mas ya. Kita ini sama mengingatkan saya kejadian waktu kemarin laka lantas pas di depan rumah saya. Ini langsung ini saya sendiri ini. Saya pulang dari piket kerja, pulang depan saya rame. Ini anaknya kalau nggak salah anak dambet kalau saya dulu masih ingat aku. Kolaborasinya dia itu beruberan sama temennya. Ada truk jalannya lambat bawa muatan berat ya, nggak bisa disalahkan. Yang salah memang anaknya nyelip depan nih. Gak nutut, kena tutul demper, akhirnya jatuh, tangannya tangannya masuk di ban depan, patah ini kan. Untungnya anak itu masih dikasih keselamatan oleh Allah.
Karena kenapa? Karena ada niatan anak ini mau kerja. Karena but-butan seperti anak muda sekarang ini, saya ingatkan jangan sampai but-butan. Enak numpak sepeda gini mas, tapi risiko di jalan itu kita tanggung sendiri-sendiri. Ya seperti kemarin itu sampai ini, ya untung ini kok gini sudah wassalam, kok treknya nggak bawa muatan, wassalam wis. Ini buat ganjal yang depan itu, untung yang tangan jeng ini patah ini, lepas ini. Ya seperti itu. Kita langsung, saya nangani langsung itu kan termasuk di daerah saya itu perbatasan rumah saya kan Tanggel Sari. Ya mungkin tahu Tanggel Sari, Onde-Onde itu daerah saya di situ. Itu laka lantas sering di tiap hari malah di situ. Ya itu, nah, supirnya mau lari kita tetap kita tangani. Kalau kita ada teman, ada yang lain bantu, enak. Nanti supirnya kita panggil, jangan sampai lari. Kita tangani sendiri kemarin itu. Gak ada semua orang, cuma orang riwa-riwi lihat sampai macet. Nah akhirnya dari tadi saya terangkan sampai tadi gulo kacang ya tak bobarno mas, jangan kalau betul tolong minggir aja. Ini saya langsung ada punya teman namanya RJT, datang langsung 3 mobil ambulan kita tangani. Sebelum kita tangani nanti kita praktek gitu nanti di sini setelah ini ya, gitu caranya mas. Ya yang penting kita nanti bisa apa ya, menguasai keadaan lah nanti, jangan panik. Aduh anak sopi kita lihat nanti ya tadi dipraktek sama Mas Prasad ya, seperti itu mas. Oke mas, terima kasih ya. Ada lagi? Oke, jamnya tinggal dikit nih. Ada lagi yang mau ada pertanyaan? Nggak ada? Oke lanjut. Oke kalau nggak ada ya wis langsung anu. Kalau misalkan sepertinya tadi bisa jantungnya sudah ada, nafasnya sudah ada, posisi recovery tadi. Baru jika ada patah tulang atau perdarahan, maka kita lakukan langsung praktek ya. Jadi poinnya seperti itu. Oke, misalkan tadi pasiennya patah tulang, terus kakinya patah, lehernya juga patah. Gimana penangannya? Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Ini ada yang saya terangkan tadi, saya lanjut. Untuk praktek yang selanjutnya yaitu penanganan nggak ada bantuan sama sekali. Kita ketemunya waktu laka lantas atau apa ya, orang jatuh. Ini tadi laka lantas ya, orang jatuh sendirian patah tulang. Kita bagaimana penanganannya? Kadang kita panik, panggil tetangga gini. Kalau bisa kita penanganannya nanti nggak pakai tenda ini dulu, nggak apa-apa pakai. Nanti ini sementara gawat darurat aja nanti ya. Saya minta mas yang ini semester sama tiduran di sini apa kan? Ya, ada apa mas? Hadap sini. Nah, seperti itu. Ya, tidur merebah. Enggak apa-apa wis. Latihan bersama. Ya. Kakinya. Nah, luruskan aja. Ya. Mas, aku tak praktekkan dulu teman-teman ya. Ya. Contohnya seperti ini mas ya. Kita sendirian ya. Kita sendirian. Mas dulu mas agak sebelah sana. Biar tidak kena ini. Ya, ya. Nah, sendirian. Ya, sendirian seperti ini. Kita caranya mengangkat sendirian bagaimana? Padahal kakinya patah. Satu. Angkat sendirian masalah ngangkat, nggak boleh. Nanti malah takut, kita kan nggak tahu tadi jatuhnya gimana. Tahu-tahunya sudah tergeletak di bawah. Takut tangannya patah, kan kita nggak tahu kan tulangnya kan di dalam, kan kita nggak tahu. Nah, caranya seperti ini. Ini yang patah, kan ya. Tusuknya mas, yang patah ini pertahanan ini ya. Nah, ini untuk yang kedua ini. Gini, gini mas. Ya, diam, ya, diam. Ya, penangannya gini. Tangan. Yang ingin lihat lebih jelas silakan maju. Langsung berdiri. Set ya. Terus gini mas. Ya, gini ya. Kita langsung gini. Nah, ya. Dia mas siapa yang belum melepas ya? Nah, ya. Yang penting nanti teori lagi mas.
mundur lagi nggak apa? Biar semua tahu. Maju yang di belakang biar tahu. Yang di belakang silakan maju. Ya, ya. Bisa kaki ini. Ini mas. Ini yang ini. Set. Ya. Angkat. Luruskan. Itu belakang ini ya. Patah ya. Yang dasar ya. Ini. Langsung. Lepaskan mas. Set. Ya. Isi kita. Bawa persiapan napas. Kita bawa. Ke depan yang aman. Terus. Ya seperti itu. Untuk kedua yaitu pengangkatan tanpa alat lagi. Bentar ya ngalat ya. Masnya gantian. Yang besar. Aku minta yang besar. Nanti yang kecil sudah. Mas sama mas. Enggak apa-apa. Saya butuh 2 orang. Nah ini untuk pengangkatan laka lantas juga. Yang penting orangnya itu jatuh lurus. Ini seandainya patahnya macam-macam. Tenang mas, nyantai. Kita nggak boleh ngangkatnya asal-asalan. Kita ada hitungan 1, 2, 3. Duduk pun ngambilnya seperti ini. Ya, jadi ngangkatnya gini, nanti bersama kompak 1 dihitung. Teman-teman 1, 2 ini. Coba saya minta 3 orang di depan ini. 3 orang. Iya. Oh di sini aja ngadep sana biar tahu semua. Nah seperti itu. Kita untuk kedua kaki bisa bersamaan mas, seperti itu. Nah seperti itu. Nah gitu. Ya, ini pasien pingsan ya. Ya kalau lantas saya seperti tadi lanjutannya. Kita balik mas, ngadep sini. Ngadep ke arah mana ini? Timur ya? Ke timur. Ini badannya dibalik sini. Diiringkan. Seret. Dah, lurus ya, lurus. Nah, tangannya masukkan ke bawah pelan-pelan. Sambil diangkat, dihitung kompak mas. 1, 2. Harus lurus. Lurus ya, awas kata ya, lurus ya. Hitung 1. Bareng mas yang tengah bareng. 1, 2, 3. Ulangi. Mas bareng cekak ngantuk ya masih berat memang macam-macam. Kalau sing ngangkat cewek yang semampu cewek seneng rebutan ya, rebutan ngangkat seperti itu. Iya apa tekniknya seperti itu. Kita takut nanti patah apa kan kita nggak tahu kan tulangnya di dalam. Oh pas ini. Iya, cengel. Ya bener mas ada ya, pas cengel ya, cengel ya, cengel ya sini cengel. Ya, ya biar nanti kepalanya tidak gini mas. Iku, oke mulai. Hargopak dihitung teman-temannya. Diringkan kembali. Nah seperti itu. Ya, mas. 2, 3. Nah, pindah kemana? Situ, yo. Pelan-pelan. Nah, seperti itu. Ya. Terus ngambil dari situ. Nah, ayo. Ini selanjutnya ngambil dari situ ada sendiri tekniknya. Mas Barsara. Ya. Ngangkat dari situ gini mas, nggak ngangkat orangnya, ininya. Nanti nambah orang itu, nambah orang 1 orang, kan 4 orang. Nah, hitung sama kakinya, jangan lupa. Nah, hitung 1, 2, 3. Nah, baru jalan, puter, gak apa-apa sini. Puter, ya. Oke, sip. Terima kasih. Ada pertanyaan dari yang lain? Di waktu ini mepet nih. Oh, Kalau saya lihat tadi kan tubuh kan berbaring. Fungsinya di badan dimiringkan untuk memudahkan mengangkat atau bagaimana? Tadi kan belum terang. Lah posisi kan
berbaring sini terus dibalik badannya. Nah ya, enggak habis dari sini. Kan untuk memudahkan kalau berbaring kan tangan kan sulit untuk masuk. Lah fungsi. Yang semaput mas. Oh ya semaput. Iya kan berat mas. Oh iya. Kalau yang seperti saya tanyakan, gini mas. Yang saya tanyakan saya paham itu kalau sudah ada patah tulang apa macam-macam mas ya. Seperti itu ngakatnya kita tetap merabakan, kita mencari. Nanti ada praktek lagi ini ya latih. Nah gitu. Sudah. Terima kasih ya. Udah tinggikan ini mas. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu praktek pembalutan atau penanganan patah kaki ya. Ini tim tetap ini aja ya. Apa yang lain ingin maju salah satu? Iya nggak apa-apa, bantu sini ya, monggo. Nah, jajan nggak banyak-banyak soalnya tempatnya nggak muat. Wes gitu aja mas, nggak apa-apa, nanti kita kondisikan sendiri, nggak apa-apa. Soalnya waktunya sudah mepet. Ya, siapa yang menjadi korban lagi? Mas yang itu mas, yang pakai kacamata nggak apa-apa, gantian sama temennya ya. Ya setelah berbaring aja, menggurup. Kita pembalutnya di atas aja, biar kelihatan bang. Di atas saja ini. Ya. Ya. Ya, namanya jatuh kita kondisikan jatuhnya masuk belum murep mas. Ya nanti diumumkan sendiri sama teman-teman nanti. Ya sakarep sama wis mau kurep mu, terserah wis. Iya. Terserah. Nah, duduk sip. Ya. Jangan tidur, engko habis latihan tidur. Gak bercanda mas ya. Saya minta 2 orang lagi untuk pelatihan ini untuk biar tahu. Ini alatnya mas. Kita penangannya yaitu patah kaki ya, patah kaki kita pembalutannya gimana? Saya minta tolong untuk selayarnya dilepas. Ayo buat apa ini? Nah, pinter. Sip, mulai tanggap ini ya, harus tanggap. Kalau kita nggak ada tali, apa caranya nanti? Baju, kaos. Ya, yang penting penangannya patah tulangnya nggak terlalu. Ya gitu. Ya, saya pinjam mas yo, nggak apa-apa kan? Buat ikat sebentar ya. Yang patah ini sebelah sini ya. Ini ya. Diluruskan. Cuma nggak usah tangi-tangi. Iya. Ya. Iya. Nah ini nggak sampai gini ya. Nanti penanganannya nanti kalau ada obat apa ya penghilang rasa sakit itu ada. Paracetamol. Ya, ini mas ya. Ini. Tapi jangan gini mas yo. Ya. Sakit. Ini kan ini ya. Kan biasanya kalau darurat ini kan keras ya. Ini keras. Ini lunak. Jadi kita dari yang lunak ini yang depan ini kakinya. Jangan ini aku air kepuk ya. Kita langsung operasi depan sini ya. Oke. Sesuaikan untuk mas. Silakan pembalutannya dari sini. Nanti 3 set, 3 pembalutan bisa. Pelan-pelan ini. Saya masukkan dulu ini pembalutnya. Ya, pelan-pelan aja. Nanti itu balutnya. Ini hasilnya bukan seperti itu. Ada tali temennya, balut khusus. Iya. Nah, seperti ini. Monggo sahabat dilihat ya. Ini namanya kejadian patah kaki. Laka lantas. Atau jatuh dari gedung atau jatuh dari pohon. Nah,
3 bisa, 2 bisa. Nah, ya. Untuk yang kedua yaitu patah tangan. Nanti yang panjang. Gak cukup ya. Sudah tahu tuh sahabat-sahabat, ini yang Mas agak mundur dikit biar teman-teman yang di belakang tahu. Nah, ini caranya gini, tapi kita tali sementara. Ya. Ini pengangkatannya pun sama seperti tadi, Mas. Jangan diringkan lagi. Jangan. Ini kan ada paletnya itu. Ini tetap kita membutuhkan teman, nanti penolongan. Kita tunggu, jadi menyesuaikan, nanti kita sudah cek untuk ini pernapasan kan sudah sama orangnya, nggak sampai kritis nemen-nemen patah kaki itu aja biasanya gitu. Cuma orangnya kadang panik kan. Kita lihat kondisi orangnya, nanti cek-cek di jalan. Ya ini seperti ini namanya patah kaki. Ya sebenarnya sama ngangkatnya ini nanti kan. Sekarang pembalutan tangan patah tangan. Sama seperti itu. Sebelah sini, ya sini aja Mas, biar tahu nanti teman-teman yang di sana. Cukup gak kita lihat? Pinjam Mas ya, gak apa-apa. Iya gak apa-apa, dua ya gak apa-apa. Ini kayak apa itu? Di sini. Oh langsung tahu ya. Oh iya kayak patah anu ya. Nomor 1. Ya, oh iya. Oh iya. Sudah? Nah, ya, seperti itu Mas. Ya. Tapi nanti cara pengikatnya itu jangan kenceng teman-teman, sakit nanti kan. Yang penting kita bisa meluruskan tulangnya nanti aja kayak. Gitu. Seperti ini sahabat-sahabat ya. Ya. Ini ada tambahan lagi nih. Kalau apa namanya? Nah, ini lebih panjang lagi. Sesuai dengan ini tadi, kita Mas yang samping ini. Nah, gini sebentar ya. Nah, ini lebih melebar lagi ke sini nambahnya. Ini nanti pakai palet ya Mas ya, pakai palet ya. Nah, itu. Ini ya, sini. Ini patah ini. Gitu Mas. Sudah, ya segitu aja wis. Ya, paham semuanya? Oke, terima kasih. Masnya bisa coba diiringan. Iya, ini dilanjutkan. Habis ini selesai. Sudah. Ayo coba kita ngangkat yang benar-benar sudah diikat itu, yang patah kaki sama tangan itu aja sementara. Ini caranya gimana ngangkatnya? Ini di atas panggung ini ya. Ya, caranya gimana? Seperti tadi. Bisa, lebih ringan saya. Yang patah yang kiri, jadi bisa di sana. Nah, ya sementara gitu Mas. Didudukan yang patah sini tok kan, orangnya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya, didudukan. Iya benar, seperti itu penangannya ya. Jangan dipegang Mas. Cuma dipegang pelan aja, diikutan yang ini ya. Ya, seperti itu. Nah, pelan-pelan ya. Oke. Ya. Nah, itu nanti yang bawa dua itu bisa dihadapkan ke sini pelan-pelan aja. Kayak istrinya duduk di kursi lah, kita itu mindai. Pelan-pelan gitu ya. Seperti ini Mas. Oke. Nah, kita bisa pegang seperti tadi Masnya yang di sebelah situ Mas ya. Kita langsung junjung seperti itu apa? Gak bisa. Butuh satu orang Mas sama depan sini Mas. Nah, ini lagi satu nggak bisa ngani Mas. Orang satu. Iya, bisa dipindah itu. Nah, pelan-pelan. Masnya duduknya seperti itu Mas tadi ya, sama. Wah, nah kita pindahkan. Ya, sip. Oke, cara menurunkan gimana? Nah, pelan-pelan. Oke Mas, sudah itu aja.
Sama lepas ya. Jangan ber. Ya. Ada tambahan nggak apa? Terus jamnya sampai penutupan apa? Ya. Tambahan. Ya. Iya, monggo. Kapan itu berapa hari yang saya kan bantuin orang itu. Kalau kena infeksi apa itu di tulangnya sini, ya di tulangnya di sini itu infeksi. Jadi dia mau diangkat itu susah dari kamarnya mau bawa ke mobil itu susah. Baru disentuh aja dia udah teriak-teriak gitu. Ya. Nah itu akhirnya dengan segaran akhirnya dibawa sama kasur-kasurnya itu dibawa. Nah selain bawa kasurnya itu gimana caranya? Kita butuh tenaga lagi. Seperti tadi itu. Enggak apa-apa. Itu sebenarnya bawa kasur aja itu sebenarnya susah karena kasurnya tempat itu kan posisi kasurnya itu. Ya, kasurnya itu besar. Bisa diterangkan Mas? Kan bener Mas. Terima kasih Mas sudah. Nanti diterangkan sama Mas. Oke sama-sama. Monggo. Berarti mau dipindah gitu ya pasiennya ya? Mau di mobil, dia infeksi. Infeksinya ada luka, borok. Berarti bukan infeksi mah. Kalau infeksi itu jaringannya membusuk karena ada bakteri masuk, dia membusuk di dalam atau di luar. Kalau kasusnya seperti itu kemungkinan posisi tulangnya yang sakit. Bagaimana cara penanganannya gitu kan, dipindah kan? Ya digotong. Mau nggak mau ya wis harus digotong. Iya. Tujuannya kan mau dirujuk toh. Lah ya wis digotong. Meskipun dia bengok-bengok, ya kan tujuannya dirujuk ya tidak masalah. Ya didengarkan saja bengok-bengoknya. Gitu. Nggih. Oke, tambahan sedikit. Kalau misalkan ada patah tulang di tulang belakang, catatannya jangan sembarangan mengangkat. Karena apa? Tulang belakang ini ibaratnya pondasi ya, pondasinya tubuh. Selain kaki ya, kalau kaki patah sih masih bisa berdiri kan ininya kan. Tapi kalau ini sudah patah dia nggak bisa. Apalagi di sini ini banyak saraf. Penanganannya gimana? Tetap diangkat dengan hati-hati. Alasnya pakai alas yang datar, yang keras. Jangan yang seperti ini, mantul-mantul jangan. Kalau bisa kayak daun pintu yang keras lah, atau belabak. Itu kalau tulang belakang yang patah. Biasanya kan jatuh dari pohon, terus jatuhnya posisi duduk. Wis itu riwayat di sini ada cedera, terus di tulang ekor juga otomatis cedera. Jadi gitu. Pesannya jika ada yang sampai ada cedera di tulang belakang, mengangkatnya hati-hati. Habis itu alas yang datar, yang keras. Jangan diangkat pakai tangan biasa, itu malah membuat lebih parah. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, untuk sahabat-sahabat semua mungkin sudah paham dengan materi BPGD tadi. Mungkin tidak ada yang ditanyakan lagi terkait pertolongan terhadap gawat darurat. Karena waktu udah mepet, ini materi kita akhiri. Ada kurang lebihnya dalam materi tersebut. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk ketua kelas tadi tidak pembukaan, saya sekarang penutupan saja nggak apa-apa. Semuanya duduk siap dan
dilaksanakan. Bubarkan. Lanjutkan. Semuanya, sebelum materi ditutup, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.